Hai Nela di sini. Mari kita mengenal bagaimana sih cara mengetahui kualitas sperma pada ikan mas dan kriopreservasi. Menurut Lodo et al. 2023, ikan mas dikenal sebagai ikan air tawar dengan bentuk tubuh memanjang, sedikit pipih dan berdaging lunak yang banyak dimanfaatkan dalam kegiatan budidaya. Penyebaran budidayanya di Indonesia cukup luas karena dapat dilakukan di kolam, keramba, waduk maupun perairan umum. Nilai lebih ikan mas terlihat dari pertumbuhan yang relatif cepat, kandungan nutrisi yang baik, serta cara pemeliharaan yang praktis dibandingkan beberapa jenis ikan lainnya. Keberhasilan usaha budidaya sangat dipengaruhi oleh ketersediaan benih yang berkualitas bagus dan jumlah yang mencukupi. Nah, sedikit menyinggung dari judul, kriopreservasi itu apa sih? Kriopreservasi merupakan metode dalam teknologi reproduksi yang dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan hasil budidaya, terutama dalam penyimpanan serta pengelolaan gamet. Keberhasilan teknik ini ditentukan oleh beberapa faktor penting yang harus dikontrol dengan baik selama proses berlangsung. Krioprektan berfungsi melindungi sel, namun membutuhkan waktu tertentu agar dapat masuk ke dalam sel secara optimal. Kutipan dari Bernard et al. 2016. Oke, selama praktikum gimana sih perlakuan atau metode kriopreservasi ini? Sebelumnya, asisten telah melakukan metode stripping untuk mendapatkan sperma ikan mas. Pengamatan viabilitas menggunakan bantuan pewarna eosin yang diteteskan untuk melihat kemampuan sperma untuk hidup di bawah mikroskop 400 kali rasio pengenceran 1:9 dari larutan sperma dengan ringer. Motilitas diteteskan air untuk membantu melihat pergerakan sperma. Pengecekan awal motilitas dan viabilitas untuk melihat perbandingan sebelum melakukan kriopreservasi. Nah, tahap berikutnya, pengambilan sperma menggunakan mikropipet dengan 900 mikrolight menggunakan mikrotube yang dimasukkan ke dalam GS kolom. Kuning telur dari 9% pengenceran sperma diambil 81 mikrolight menggunakan mikropipet lalu dimasukkan ke dalam GS kolom. Penambahan DMSO 10% dari total larutan pengenceran sebanyak 90 mikrolight lalu dimasukkan ke dalam GS kolom. Nah, kalau misalnya larutannya belum tercampur, boleh dihomogenkan. Setelah itu dilakukan eukalibrasi selama 3-5 menit dalam kulkas dengan suhu 45 derajat Celcius. Menurut Zhang et al. 2024, penyimpanan pada suhu rendah sekitar 0-4 derajat Celcius terbukti mampu mempertahankan kualitas sperma agar tetap optimal dalam hal daya hidup dan pergerakan. Lalu tahap berikutnya, sampel dikeluarkan dari kulkas dan melakukan pre-freezing dengan suhu minus 79 derajat Celcius selama 3-5 menit. Lalu freezing dalam tabung nitrogen selama 3-5 menit dengan suhu minus 196 derajat Celcius. Lalu diangkat dan perlakuan tawing dengan water bath dengan suhu 27 derajat Celcius. Tahap terakhir melihat hasil viabilitas dan motilitas. Pada praktikum kita menggunakan sampel dari asisten dan hasil pelakuan kriopreservasi viabilitas sperma banyak yang hidup dilihat dari sperma yang berwarna merah sudah mati namun lebih banyak yang hidup. Warna merah berasal dari pewarnaan eosin di awal untuk melihat hasil akhir sperma apakah masih hidup atau tidak. Sedangkan viabilitas pada sperma masih bergerak. Sedangkan pada motilitas sperma masih bergerak aktif namun perlu diidentifikasi lanjut apakah sperma hidup atau larutan air yang bergerak. Menurut Zulfadli et al. 2020, penyimpanan sperma dilakukan sebagai upaya untuk menjaga daya tahan tubuh spermatozoa agar tetap optimal serta menghindari penurunan pada motilitas dan viabilitas. Pengukuran motilitas pada ikan mas dilakukan dengan melihat banyaknya sel sperma yang aktif bergerak dalam satu area pengamatan. Semua sperma yang menunjukkan pergerakan tetap dihitung tanpa melihat perbedaan jenis geraknya. Lalu hasilnya digunakan dalam bentuk persentase. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam rumus yang telah ditentukan. Dan cukup sekian dari saya. Terima kasih and bye-bye.